Kenapa hal yang nampar kayak gini nggak berani ada satupun orang yang ngasih tahu ke kamu? Padahal ini penting. Yaudah, kita bahas nih. Ini hari keberuntungan kamu. Yuk. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Betul banget. Ada sebuah perasaan yang selalu berkecamuk ya dalam diri saya. Perasaan apa, Mas? Saya itu bingung. Kenapa sih kok peristiwa-peristiwa dalam hidup kita, coba deh kau bayangin, rata-rata perasaan yang muncul itu adalah perasaan yang ada kaitannya dengan minder. Coba jujur ya, sekarang jujur deh, kita nggak usah takut salah, nggak usah takut ngerasa cupu. Kalau seandainya saya bertanya kepada kamu, perasaan apa yang paling sering muncul ke dalam diri kamu atau hidup kamu belakangan ini? Kalau jujur, jawabannya, Mas, perasaan yang paling sering muncul belakangan ini adalah perasaan minder dan tidak layak. Betul apa tidak? Sebentar. Kalau tebakan saya benar, saya ini bukan dukun, bukan. Saya juga bukan indigo yang bisa menebak kamu dari jauh, tidak. Saya manusia biasa kok, sama seperti kamu. Cuman, saya ini adalah sama, manusia yang selalu berusaha mengambil petunjuk dari Tuhan atas apa sih yang terjadi dalam hidup saya. Benar, perasaan minder atau perasaan tidak layak, coba kita telusuri. Itu bukan perasaan yang selama ini membuat kamu ngerasa nggak bisa mencapai tujuan kamu. Kenapa diri kamu, mohon maaf nih, bagi yang pengen punya pasangan tetap aja sampai sekarang susah cari pasangan? Kenapa sih sekalinya dapat pasangan kok maaf banget ya, dapetnya pasangan yang salah terus gitu loh. Padahal kamu tuh pengennya cuman ya dicintai doang gitu loh. Tapi kenapa sih kok dapat pasangan yang salah terus? Jawabannya karena kamu minder. Soal pekerjaan juga sama. Diri kamu pengen dong jadi orang yang berkecukupan, jadi orang mapan, apalagi kalau udah nikah nih. Wah, pengen banget menafkahi anak, istri, atau kamu seorang perempuan, seorang ibu yang hebat, pengenlah menafkahi anak gitu dengan rezeki kamu. Tapi entah kenapa ya, kok rezeki saya itu belakangan ini, Mas, aduh seret mulu. Ada aja kesulitan-kesulitannya. Padahal saya sudah berusaha loh, Mas, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Tapi mentok terus, Mas. Kenapa ya? Jawabannya sama, karena kamu minder. Soal pergaulan juga sama, Mas. Saya itu bingung kenapa ya kok diri saya tuh kayaknya nggak bisa punya banyak temen. Sekalinya pun punya teman saya tuh aneh semua, Mas. Anehnya gimana? Selalu membawa saya kepada hal-hal yang nggak benar, kepada hal-hal yang membuat saya tuh merasa selalu dikerdilkan, dilecehkan, direndahkan. Akhirnya saya ngerasa nggak nyaman, Mas. Apa sih, Mas, yang salah dengan saya? Yang salah, kamu minder. Benar, semua permasalahan hidup kita tuh dasarnya sama, teman-teman. Cuman satu, karena kita minder, titik. Nah ini yang saya katakan di depan tadi itu. Kenapa nggak berani satupun orang selama ini mengatakan di depan wajah kita bahwa, hey, kamu menjadi seperti ini karena diri kamu minder atau merasa bahwa kamu tuh rendah. Nggak berani tuh teman-teman kita yang baik, orang-orang sekitar kita ngomong gitu langsung ke depan kita. Kenapa? Karena mereka takut kita sakit hati. Karena mereka takut kita nggak bisa terima kenyataan bahwa memang kita ini lagi dalam keadaan minder, nggak berdaya. Nah sekarang, kamu beruntung. Ada saya, sahabat virtual kamu dari jauh, dari Pagar Kehidupan di sini. Hanya saya sepertinya teman kamu yang tidak ragu-ragu untuk mengatakan, kamu minder, itu semua sebabnya yang membuat kamu menjadi seperti ini. Yuk, izinkan saya untuk mengobati kamu. Benar, kamu butuh diobati. Gini caranya. Teman-teman, dengerin ucapan saya baik-baik. Ini sangat sederhana dan saya akan buat sesederhana mungkin supaya kamu paham. Kamu sadar nggak dalam hidup semua itu seperti lampu merah. Diri kamu ini seperti lampu lalu lintas. Ada lampu merahnya, lampu kuningnya, lampu hijaunya. Saya jelasin maksudnya. Lampu merah dari diri kita, dari diri kamu, itu adalah semua hal yang kita tuh nggak bisa. Atau bahasa gaulnya gini deh, lampu merah itu adalah semua hal yang kita tuh cupu kalau ngelakuin. Tahu cupu kan? Cemen, nggak bisa, atau nggak ahli. Misalnya saya nih, apa yang hal cupu atau hal yang paling Mas Aryan nggak bisa kerjakan? Banyak. Salah satunya teman-teman, jujur ya, saya ini nggak bisa ngitung. Kalau disuruh ngitung saya lama, mungkin sama kamu cepetan kamu. Atau saya disuruh jahit. Dulu waktu SMP saya disuruh jahit sama guru jahit saya. Disuruh bikin kotak pensil, teman-teman. Tahu nggak jadinya apa? Taplak meja.
Bener. Disuruh bikin kotak pensil jadinya taplak meja. Disuruh bikin baju jadinya taplak meja. Kan aneh gitu ya. Kenapa saya hanya bisa menjahit taplak meja? Oh, karena taplak meja nggak usah dijahit. Itu tuh separah itu saya soal jahitan. Nah, bagaimana dengan kamu? Sekarang kita bahas dulu nih. Apa yang menjadi lampu merah dalam diri kamu? Kalau saya tanya, jawab dalam diri aja, nggak usah ditulis. Dari diri kamu, saya ingin coba kamu lihat. Apa yang merupakan kekurangan kamu menurut kamu? Hal apa sih yang kamu tuh paling gak jago gitu? Coba sebutkan 10 aja dalam hati sekarang. Hal apa yang paling kamu tidak jago? Sebutkan sekarang. Nah kan, belum apa-apa udah ketemu 7. Loh kok tahu mas? Tahu saya. Udah ketemu 7 atau bahkan mungkin 8. Kok bisa ya? Padahal sampai 30 detik nggak? Enggak. 10 detik. Saya menunggu kamu 10 detik, udah hampir 10 biji kamu ketahuan dengan sukarela mengatakan ini loh mas ketidakbisaan saya. Oke, disimpan. Sekarang lampu kuning. Lampu kuning itu adalah suatu hal yang kita tuh bisa, tapi butuh bantuan orang lain. Kalau saya nih ya, jujur, saya itu nggak bisa masak. Tapi kalau ada yang bantuin, ngasih resep, saya bisa belajar untuk bisa masak. Nah, hal apa dari diri kamu yang kalau kamu lakukan, kamu tuh agak suka sih gitu ya, tapi butuh dibantu orang. Hal apakah itu? Sebutkan, renungkan sekarang. Sudah? Agak susah nemuinnya? Kok kayaknya susah, mas saya masih bingung apa ya? Bagus, berarti kamu normal. Nah, yang ketiga adalah lampu hijau. Nah ini, lampu hijau itu adalah segala sesuatu, dengerin baik-baik, segala sesuatu yang kita tuh paling jago, paling tokcer, paling bisa untuk melakukannya. Saya ulangi, lampu hijau itu adalah hal-hal yang kamu tuh udah tahu bahwa diri kamu tuh mampu banget ngerjain itu. Sekarang saya berikan kamu waktu 10 detik. Renungkan hal apa yang betul-betul jadi lampu hijau kamu. Yang mana hal itu adalah ketika kamu melakukannya, kamu tuh suka banget, kamu bisa banget, bahkan sering mendapatkan pujian. Sebutkan hal apa itu, saya beri waktu kamu 10 detik dari sekarang. Pikirkan, katakan dengan keras di dalam hatimu. Mulai, silakan. Sudah? Udah ketemu berapa? Coba jujur, berapa ketemunya? Nah kan, nggak sampai 5, mentok juga 5. Kok Mas Aryan tahu ya? Ya itulah kita. Ciri khas dari kita minder atau tidak itu gampang. Ketika saya tanya lampu hijau, dalam waktu 10 detik, kalau dia dapatnya kurang dari 5, berarti kita harus mengakui bahwa diri kita lagi minder. Kalau orang yang tidak minder, dia gampang loh mencapai angka 10 dalam waktu 10 detik. Percaya atau enggak, itu fakta. Nah itulah bukti bahwa diri kita bermasalah, teman-teman. Jelas? Nah sekarang gini, ini yang paling penting nih, dengerin baik-baik. Diri kamu sudah tahu apa lampu merah, lampu kuning, lampu hijau diri kamu sendiri. Nah kamu tahu nggak ada sebuah fakta yang kamu mungkin belum pernah dengar dari mana-mana. Dengerin, ini bener-bener kenyataan banget nih. Sadar nggak sih, orang-orang di sekitar kita itu kebanyakan pengen kita fokus kepada hal yang kita nggak bisa. Benar-benar, kamu nggak salah dengar. Saya ulangi lagi ya, ini fakta. Coba kamu dengerin ucapan saya ini sambil kamu renungkan, bener nggak? Lihat kehidupan kamu, relate nggak? Orang-orang di sekitar kita, kebanyakan faktanya, mereka hanya ingin kita fokus kepada hal yang mana kita itu tidak mampu atau tidak bisa atau lampu merah. Di saat kita kena perangkap mereka, kita jadi orang minder. Di saat kita jadi minder, di saat itulah kita tidak bisa mencapai apapun yang sudah kita impikan. Itu fakta. Gak percaya? Coba kamu ingat-ingat pengalaman. Ingat-ingat pengalaman di mana kamu sedang mengutarakan mimpimu kepada temanmu. Berapa banyak di antara teman kamu yang dukung kamu? Ketika kamu mungkin lagi pengen punya pasangan yang ideal buat kamu, berapa banyak sih di antara orang-orang di sekitar kamu yang betul-betul mensupport kamu bahwa kamu bisa loh punya pasangan seperti itu? Bahkan maaf nih, ketika diri kamu ingin menentukan tujuan hidup kamu dalam jangka panjang, entah jurusan kuliah, entah mungkin pekerjaan, cita-cita, saya tanya berapa banyak orang-orang yang mendukung kamu sepenuhnya? Banyakan mana sih daripada yang gak dukung?
Nah, kan? Itu buktinya, itu maksud saya. Jelas? Nah dari situ, kamu sudah tahu apa yang menyebabkan kamu minder. Itu loh penyebabnya. Banyak orang-orang di sekitar kita yang ingin kita tuh fokus kepada lampu merah kita, kepada hal yang kita nggak bisa. Ketika diri kamu mengutarakan mimpi, aku mau jadi seorang anak band yang sukses. Halah, muka kayak lu jadi anak band. Udahlah, yang realistis aja. Ngapain sih? Pernah kayak gitu nggak? Jujur. Atau diri kamu sebagai perempuan nih, ya, seorang janda, seorang perempuan yang pengen punya pasangan lagi gitu kan, nggak salah, sama sekali tidak salah, bagus malah. Tapi begitu mengutarakan itu ke orang, saya pengen punya pasangan lagi, aduh udah deh Jeng, jangan deh, di luar sana tuh banyak loh laki-laki yang sama kayak mantanmu, awas loh bahaya loh. Rasanya gimana sih? Coba deh. Pernah nggak kamu seperti itu kurang lebih gitu ya? Diri kamu mengutarakan sesuatu yang positif tapi dibalikin lagi, jadinya nggak enak. Kalau saya dulu sering. Nah sekarang saya ingin ngasih tahu kepada kamu gimana cara menghadapi peristiwa-peristiwa yang membuat kita kayaknya dipaksa untuk fokus kepada hal yang lampu merah dalam diri kita. Gimana caranya untuk mengatasi itu, Mas? Caranya gampang. Lewati jalan yang tidak ada lampu merahnya. Mas, bentar Mas. Aduh. Saya jadi pusing, maksudnya gimana sih Mas? Kok kita jadi ngomongin jalan gak ada lampu merah? Enggak. Dengerin dulu. Kan tadi kamu sudah setuju dengan saya. Berdasarkan bukti kamu, relate ya perkataan saya. Bahwa diri kita tuh jadi minder gara-gara, betul, orang-orang banyak yang memaksa kita untuk fokus ke hal-hal yang kita gak mampu, gak bisa. Betul? Nah sekarang pertanyaannya, diri kamu kenapa harus melewati mereka? Kenapa diri kamu harus mendengarkan mereka? Kenapa diri kamu harus melihat mereka? Itu loh maksud saya. Mereka itu kan lampu merah dalam diri kamu yang membuat kamu jadi keracunan dan toksik dengan kehadiran mereka. Betul nggak? Udah dong, jangan melewati mereka lagi. Caranya gimana Mas? Penuhi diri kamu, dengerin, dengan segala hal yang membuat kamu lampu hijaunya lebih terang. Contohnya, mulai sekarang tonton video YouTube yang memberikan kamu inspirasi bahwa kamu tuh luar biasa. Cari video YouTube yang realistis, yang bisa memberikan kamu inspirasi untuk keluar dari masalah kamu. Tapi channelnya yang realistis, bukan yang memotivasi kamu doang, tapi kamu nggak tahu harus ngapain. Nah, salah satunya coba nih, kalau kamu mau ya, dengerin Pagar Kehidupan setiap hari 5 video. Apapun judul videonya dengerin aja dah, suka nggak suka, tonton. Kenapa? Dengan kita banyak mendengarkan atau menonton Pagar Kehidupan setiap hari contohnya, lampu hijau dalam hidup kita itu bakal lebih terang. Yang kedua, kamu lihat dalam diri kamu deh. Diri kamu ini kenapa sih kok selama ini takut untuk tidak bisa ngomong sama orang, takut nggak punya temen? Sekarang yuk, demi lampu hijau kamu bisa menyala terang selain kamu nonton video positif di Pagar Kehidupan, channel apapun itu. Yang kedua, belajar untuk tidak takut menjadi sendiri. Kita menjadi susah maju karena diri kita selama ini takut kesepian, takut gak punya temen. Yuk, sekarang stop, jangan seperti itu. Lebih baik kamu sendiri, tapi orang-orang di sekitar kamu itu positif, daripada kamu memaksakan punya banyak teman, tapi mereka membuat kamu hanya menjadi lampu merah doang. Gak kelihatan lampu hijaunya. Lebih baik kamu kesepian, tapi penuhi diri kamu dengan hal positif selain dengan manusia, daripada kamu memaksakan untuk punya banyak teman, tapi diri kamu hanya menjadi seonggok lampu merah yang tidak bisa menikmati hidupmu sendiri. Jelas? Jelas ya? Paham? Yang ketiga, jangan lupa sentuh sumber listrik kamu. Sumber listrik kamu itu siapa? Sumber listrik kamu itu Tuhan. Setiap hari katakan begini, Tuhan terima kasih karena Engkau telah menciptakan saya yang cantik kalau kamu perempuan. Kalau kamu laki-laki, selalu katakan, Tuhan terima kasih karena Engkau telah menciptakan saya yang ganteng dan tampan. Coba kamu sekarang di bagian penutup katakan ini, ya. Katakan bersama dengan saya. Kalau kamu perempuan, pakai kata cantik. Kalau kamu laki-laki, pakai kata tampan. Oke, siap ya? Ikuti begini. Tuhan, terima kasih ya karena Engkau sudah menciptakan diri saya yang cantik. Tuhan, terima kasih ya karena Engkau sudah menciptakan diri saya yang tampan. Ucapkan itu berulang kali, 10 kali minimal tiap pagi dan sebelum tidur. Lihat apa yang terjadi dalam diri kamu. Lampu hijau kamu akan semakin terang. Dan di saat itu loh, semua hal dalam hidup kamu membaik. Lakukan ini ya.
Ini video saya ringkas-ringkasnya, sesimpel-simpelnya agar kamu bisa mempraktekannya. Coba deh kamu renungkan. Bukankah apa yang saya katakan dari awal sampai akhir ini semuanya relate sama kamu dan bener banget ya? Selamat ya, kamu beruntung loh bisa menemukan video ini dan mempraktekannya. Ini buat kamu dari saya. Klik jempol ke atasnya ya, biar pagar kehidupan menyebar ke banyak orang. Terima kasih. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.